Sekitar 3 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Zainal Abidin. Pak tanya, ketika ada pemancar FM yang tidak ada izin dari Balmon, yang ngasih izin bukan Balmon ya, perlu dicatat dulu tuh, yang ngasih izin pemancar FM bukan Balmon. Jadi ketika ada pemancar FM yang tidak izin dari Balmon, ini salah dari Kominfo. Apakah didenda atau hanya disita perangkatnya? Dan gimana caranya biarpun tanpa izin tidak kena razia? Mengatur frekuensi kosong, apakah sudah aman atau semua frekuensi? Gini, kalau jadi yang ngasih izin bukan Balmon. Balmon adalah unit Kominfo buat membereskan hal-hal yang tidak beres di frekuensi. Namanya Balmon tuh balai monitoring ya. Jadi dia monitoring frekuensi, kalau dia nggak beres dibabat habis tuh. Perangkat diambil, terus yang ngoperasiin bisa didenda, bisa dipenjara, tergantung. Jadi urusannya berapa? Nah, sekarang pemancar FM. Ini ada yang pakai frekuensi. Kalau yang level-level masyarakat biasa ada dua sih. Yang satu urusannya komunikasi dua arah, itu Anda perlu ujian orari atau rapi. Okay. Orari rapi, tapi itu nggak bisa pakai di frekuensi FM ya. FM 88108 nggak bisa. Jadi rapi atau orari itu biasanya mainnya di frekuensi 140-an MHz, 400 MHz. Kalau orari banyak banget frekuensinya. Saya kebetulan anggota orari, jadi frekuensinya banyak banget kalau orari. Kalau mau eksperimen, enak orari kemana-mana, karena frekuensinya banyak. Kalau cuma buat ngobrol aja segala macam bisa rapi. Dan orari dan rapi itu biaya izinnya sama, sekitar 250.000 per 3 tahun lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau Anda pengennya komunikasi dua arah, silakan ujian orari atau rapi. Oke. Kalau cuma ngobrol aja bisa rapi, bisa juga orari, nggak masalah. Jadi bisa dua-duanya sih sebenarnya. Oke. Itu urusan izin komunikasi dua arah. Tapi kalau pengen broadcast seperti radio-radio FM broadcast 88108, itu izinnya izin broadcast. Nah, bisa nggak kita rakyat biasa juga bisa broadcast? Bisa. Pakai izin? Ada izinnya. Cuman bayar nggak? Bisa gratis. Nah, itu yang penting kan. Jadi kalimatnya semua pakai izin, tapi ada yang mahal banget kayak FM yang komersial banget, itu mahal. Kalau dua arah tadi orari atau rapi, tapi frekuensinya bukan di FM 88108 ya. Nah, kalau kita pengen yang 88108 dan kita nggak punya duit, bokek misalnya sekolah, misalnya RT, RW, pengen bikin pemancar FM buat masyarakat di sekitar kita aja, ada yang namanya pemancar FM komunitas. Oke, frekuensi masih 88108, tapi tentu nggak bisa sembarangan frekuensi. Ada 3 frekuensi yang boleh dipakai aja. Jadi alokasinya 3 frekuensi di situ. Mari kita lihat aturannya. Oke, kita akan lihat aturannya. Aturan atau undang-undang aja ya. Aturan lah. Pemancar FM komunitas. Saya gedein. Jadi kata kunci yang dipakai di Google adalah aturan pemancar FM komunitas, enter. Nah ini ada peraturan menteri, ada radio komunitas di kampus. Nah ini nih, bacain. Wait, jangan langsung ke situ lah, kita klik kanan aja ya. Ini udah bagus sih sebenarnya, tapi saya pengen ngasih lihat semuanya deh. Klik kanan, tab. Nah ini ada peraturan pemerintah nomor 51/2005. Oke, tentang stasiun pemancar, ada komunitasnya, cara mendirikan radio komunitas dan perizinannya, banyak kayak gitu kan, banyak banget. Klik kanan, tab. Jadi kuncinya adalah nomor 51/2005 ini. Oke. Jadi bisa dilihat di BPKP lah, ada pembangunan pemancar. Oh, Ono juga nulis malahan. Ono pernah nulis, lupa gue udah pernah nulis. Ini ada di Muhammadiyah juga, buku panduan pendirian radio komunitas Muhammadiyah. Jadi ada semua, ada banyak banget, silahkan Anda baca-baca. Isinya kemungkinan besar akan sama.
Kemungkinan yang bagus adalah yang hukum online ini. Ini yang bikin orang hukum, namanya Bu Sofia Hasanah Esa. Kok ada si Pokrol sih? Ya udah. Nah, coba kita lihat intisari. Nah, ini dia. Ini nanti kalau diaturannya silakan dibaca-baca. Jika ingin mendirikan sebuah lembaga penyiaran radio komunitas, maka ada beberapa syarat pendirian yang harus dipenuhi. Paling sedikit 51% dari jumlah penduduk dewasa, paling sedikit 250 orang dewasa, atau 51% penduduk dalam wilayah terjangkau siaran daerah dan sebarannya tidak padat. Ini urusan sebarannya ya. Ada syarat lain nggak? Ini dia. Ini mah. Kagak ada power apa segala macam nih. Oh, ini dia. Ini ada referensinya, ini kemungkinan ke undang-undang sih. Oke. Lembaga penyiaran didirikan untuk pendidikan, pertanian, kesehatan, seni budaya, itu terutama ya. 5 jam per hari untuk radio. Siarannya harus 5 jam per hari. Pendiri dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia, berbentuk badan koperasi atau perkumpulan. Kalau mau gampang, perkumpulan, jangan koperasi. Seluruh modal usaha berasal dari anggota komunitas. Kalau koperasi rebyek urusannya, mending perkumpulan. Oke. Udah bikin badan hukum segala macam. Nah, ini tata syarat surat izin penyelenggaraan siaran, operasional penggunaan radio, frekuensinya. Ini acaranya pendidikan, budaya, informasi, hiburan, senian, iklan, pelayanan masyarakat. Nggak ada power segala macam. Saya mah orang teknik, jadi dilihat powernya berapa, gitu-gituan, frekuensinya berapa. Jadi itu urusan ininya ya, urusan badan hukumnya. Ternyata gue pikir power, urusannya badan hukum, ternyata ilaha illallah. Tapi aturannya kelihatan adalah Peraturan Menteri Kominfo 39/2012. Itu dasar yang dipakai. Oke, sekarang kita lihat ke urusan power. Nah, ini keren. 51 Peraturan Pemerintah Nomor 51/2005 penyelenggaraan lembaga penyiaran komunitas. Nah, di sini ada powernya nih kalau nggak salah. Kita cari aja ya. Komunitas. Ada 127 kata komunitas. Nanti itu bangsa badan hukum. Nah, komunitas bisa AM, bisa FM ya. Oke, jadi bisa AM di FM. Tapi kemungkinan besar Anda pengennya FM. Tapi kalau mau jujur, kalau mau jarak yang mau jauh, mendingan AM sih. Terutama di laut ya. Kalau di laut, mendingan AM kemana-mana. Di pantai. Komunitas ini coveragenya harus 51 dari jumlah penduduk dewasa, 250 orang dewasa yang bisa dikuatkan. Jadi harus ada 250 orang kasih tanda tangan. Nah, di sini dia. Radius pancaran 2,5 km, power maksimum 50 watt. Jadi pancarannya 2,5 km. Powernya 50 watt ya. Oke, terus channelnya. Ini ada 5 jam sehari. Oke. Oh, ada TV juga boleh. 2 jam sehari TV juga bisa. Jadi bisa radio, bisa TV sih. Oke, channel mana channelnya? Ini uji coba. Channelnya kok nggak ditulis sih? Ini bayar. Kok nggak ada channel sih? Saya lagi nyari channel ya, bentar. Oke. Kok nggak ada channel? Dilarang, nggak boleh ada iklan ya, nggak boleh komersial kalau komunitas. Jadi iklan nggak boleh. Wajib kode etik, tata tertib. Kok nggak ada channel sih? Harus daftar ke KPI ini ya. Setiap tahun harus lapor ke Menteri KPI. Dan KPI adalah Komite Penyiaran Indonesia di daerah ya. Nggak usah sampai KPI Jakarta lah, KPI provinsi biasanya. Ada sih KPI provinsi, tapi nggak ada channelnya di sini. Mana channel si Oon satu ini? Nggak ada channelnya.
Coba kita cari penjelasan ya. Coba kita cari katanya, jangan komunitas, kanal. Coba 107. Kagak ada. Oh, dia nggak nyebut channel di sini. Coba di sini ada channelnya nggak ya? Nah, ini artikel yang lain, cara mendirikan. Sorry. Ini cara mendirikan radio komunitas dan perizinannya. Nah, ini dia. Nih channel yang boleh dipakai. Cuman 3. 107.7, 107.8, 107.9. Saya ulang. Frekuensi yang boleh dipakai cuma 3, 107.7, 107.8, 107.9. Cuma 3 channel itu yang boleh dipakai buat radio komunitas. Oke. Maksimum power 50 watt, terus tinggi tower 10 meter. Gitu ya. Dan akibatnya pancarannya sekitar 2,5 km. Gitu. Dari pancaran. Kita butuh 250 tanda tangan, radius 2,5 km. Oke. Kurang dari 1 kecamatan, dan yang tanda tangan harus beralamat di 1 kecamatan yang sama, gitu ya. Dan kita harus lapornya ke KPI sih sebenarnya, tapi sebagian besar yang bilang ke saya mereka nggak usah bayar sih sebenarnya. Ini ada lagi, oh ini yang bagus, yang ini nih, yang clickhost.com, cara mendirikan radio komunitas bagus nih, yang clickhost.com bagus nih. Jadi mendingan baca di clickhost.com lah. Oh, pembuatan akta notaris 3,5. Oh, ini biaya yang dikeluarin nih ya. Fotokopi berkas administratif, bikin akta notaris itu karena kita harus bikin perkumpulan 3,5 juta. BHP frekuensi 2,5 juta, 3 jutaan gitu. Jadi bayarnya cuma segitu kira-kira. Oke. Tapi beberapa yang lapor ke saya sih gratis sih, ada yang sempat gratis. Jadi yang di Jakarta terutama, mungkin KPI-nya rada nggak ngerti, jadi selamat. Ini ada buku panduan radio komunitas dari Muhammadiyah, bisa dibaca-baca juga nih, kayaknya bagus juga nih. Ada ART, ada uji coba siaran, organisasi segala macam. Tapi di sini tekniknya nggak, kayaknya kurang. Lebih ke masalah manajemen organisasi segala macam. Ya, saya sebagai orang teknik saya lebih suka yang dari clickhost.com ini sih. Tapi intinya Anda punya kesempatan buat beroperasi di 3 frekuensi tadi, 107.7, 107.8, 107.9. Powernya tadi 50 watt, tinggi tower 10 meter, jangkauannya sekitar 2,5 km. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab buat Mas Zainal Abidin.